Putra pagi hari ini dalam program Morning Talk dari GK Invest, dan seperti biasa untuk pagi hari ini kita akan coba menganalisa pergerakan harga dari berbagai instrumen keuangan ya, mulai dari Euro USD, GBP USD, kemudian USD Japanese Yen, harga minyak mentah dunia, dan juga harga emas. Tapi untuk teman-teman nanti yang mau request, silakan boleh dibuka mikrofonnya ataupun diketik di kolom chat ya. Dan untuk analisa nanti akan didasari dua metode. Yang pertama fundamental, untuk kita melihat data ekonomi apa saja yang akan mempengaruhi pergerakan harga hari ini, dan juga yang kedua adalah technical analisa. Kita akan lihat seperti apa tren dari berbagai instrumen keuangan tadi, dan juga di mana area-area terbaik untuk kita masuk pasar. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari Zoom meeting, dari channel YouTube GK Invest Indonesia, dan juga dari ruangan GK Invest. Saya doakan teman-teman hari ini dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung aja saya izin share screen ya. Ya, kita coba lihat untuk data ekonomi hari ini, hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Untuk sesi perdagangan di pagi hari ini, sesi Asia, yang akan menjadi fokus pasar adalah data dari tingkat inflasi ataupun suku bunga dari Australia yang akan dirilis nanti siang ya, jam 11.30. Kalau teman-teman lihat untuk bulan Juli ini diprediksi untuk suku bunga dari Australia mata uangnya Australia dolar ini diprediksi naik ya, dari sebelumnya di angka 0,85%, dan untuk bulan Juli ini diprediksi ada kenaikan sebesar 1,35% ya, ada 0,5 basis point ya untuk kenaikan dari suku bunga Australia. Dan tentunya untuk data ini akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan dari Australia dolar. Teman-teman yang trading Australia dolar dan pasangannya, perhatikan untuk rilis data nanti ya. Jadi jika nanti suku bunga memang sesuai dengan ekspektasi, rilisnya di angka 1,35%, ini positif ya untuk pergerakan dari Australia dolar, dan sebaliknya jika nanti datanya ternyata dirilis lebih kecil daripada forecast, ini akan menjadi pergerakan yang negatif untuk Aussie. Tapi kalau dengan analisa para analis ini, sepertinya suku bunga akan naik di kisaran angka tersebut, 1,35%. Tapi kita lihat nanti realisasinya jam 11.30 ya. Ini untuk data di sesi Asia. Kemudian di sesi Eropa nanti siang, ada beberapa data yang akan dirilis ya. Untuk jam 14.45 ini ada data indeks manajer pembelian PMI jasa di Italia, kemudian juga PMI jasa di Prancis ya, dan juga ada PMI jasa di Jerman. Dan untuk data ini masih tergolong medium impact ya terhadap euro. Dan kemudian di jam 15.30 ini masuk ke Inggris ya. Ini ada juga data PMI komposit dan juga PMI jasa di bulan Juni untuk Inggris ya. So kalau kita lihat untuk data sebelumnya diprediksi tetap sama ya. Untuk bulan Juni ini diprediksi 53,1 untuk PMI komposit, dan untuk PMI jasa ini diprediksi tetap sama di angka 53,4. So kita lihat nanti untuk data ini pengaruhnya cukup tinggi ya terhadap pergerakan dari sterling. Jadi teman-teman juga yang trading sterling, perhatikan untuk data PMI ini yang akan dirilis jam 15.30 nanti sore. Ya. Jika datanya lebih besar daripada forecast, ini artinya positif untuk pergerakan dari sterling. Dan jika nanti datanya ternyata lebih kecil daripada forecast atau perkiraan ini, maka ini adalah negatif untuk pergerakan dari sterling. Kemudian jam 5 sore atau jam 17 waktu Indonesia Barat, ini akan ada pidato dari Gubernur Bank of England ya. Jadi untuk pidatonya nanti coba kita perhatikan, yang pasti kemungkinan besar akan membahas moneter ya untuk Inggris, terutama untuk suku bunga di masa akan datang, karena inflasi di Inggris juga udah termasuk yang tertinggi untuk tahun ini ya. Kita lihat nanti kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Bank of England. Nanti sore pidatonya jam 5 ya. Dan untuk sesi Amerika Serikat nanti malam, ini juga ada beberapa data yang dirilis ya. Untuk data yang pertama adalah data dari Kanada, izin bangunan untuk bulan Mei.
Kalau kita ngelihat di bulan sebelumnya untuk izin bangunan ada di angka minus 0,6%, dan untuk bulan Mei diprediksi ada kenaikan di angka 0,7%. Nah, data ini termasuk data yang medium sampai dengan high impact, tergantung nanti rilisnya. Jika rilisnya signifikan lebih besar atau lebih kecil, ini akan sangat mempengaruhi pergerakan dari Canadian dollar. Jadi jika nanti data dari izin bangunan Kanada ini lebih tinggi daripada 0,7%, ini artinya positif untuk pergerakan Canadian dollar, dan jika nanti datanya lebih kecil daripada 0,7, maka ini artinya negatif ya untuk pergerakan Canadian dollar. Kita lihat nanti untuk datanya jam 19.30. Kemudian di Amerika Serikat hanya satu data yang nanti malam akan dirilis, ya, pemesanan pabrik ya untuk bulan Mei. Untuk data ini masih tergolong medium impact juga. Kalau kita melihat untuk pemesanan pabrik bulan Mei di angka 0,5% ya prediksinya. Namun untuk data sebelumnya ini ada di angka 0,3%. So, kita lihat untuk pemesanan pabrik rilisnya seperti apa. Lebih tinggi artinya positif untuk indeks dolar, dan lebih kecil artinya negatif untuk pergerakan indeks dolar ya. Ya, untuk fokus pasar minggu ini tetap ya di data ketenagakerjaan hari Jumat nanti, NFP, kemudian tingkat pengangguran. Saya pikir pasar masih akan menunggu data-data tersebut. Jadi untuk hari ini hanya beberapa data tadi yang akan dirilis ya, dan yang menjadi fokus pasar adalah suku bunga nanti siang di Australia dan juga PMI dari Inggris. Ya. Saya pikir itu untuk data ekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga hari ini. Kita langsung masuk ke technical analisa. Yes, kita analisa dulu untuk pergerakan dari indeks dolar, mother of currency ya. Untuk pagi hari ini indeks dolar berada di kisaran 105.2, di mana memang beberapa minggu terakhir pergerakan harga bermain di range atau level tertingginya selama beberapa tahun terakhir ya. Jadi kalau kita melihat memang faktor fundamental yang dimana The Fed akan agresif menaikkan suku bunga, ini akan menjadi trigger untuk penguatan dari indeks dolar ya. Teman-teman bisa lihat dari beberapa bulan sebelum ini, kita bisa lihat untuk indeks dolar konsisten naik. Ya, kalau kita melihat secara teknikal ini namanya strong bullish ya. Jadi untuk hari ini pergerakan indeks dolar saya lihat dari candlestick 4 jam masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan, di mana kalau kita melihat untuk tahanan atas terdekat ini adalah harga tertingginya pada tanggal 1 Juli kemarin dan juga tanggal 15 Juni itu di kisaran 105.6. Jadi untuk target hari ini saya lihat masih ada potensi untuk indeks dolar menuju ke resisten tersebut, bahkan bisa melewati ya, bisa lebih tinggi lagi dari resisten tadi di 105.6. Jadi saya lihat untuk indeks dolar sekali lagi untuk trennya masih kuat naik dan hari ini pun masih berpotensi untuk naik. Untuk support terdekat ya teman-teman bisa lihat gelombang-gelombang terendah terdekat sebelum ini ada di tanggal 30 Juni kemarin itu di level 104.6. Nah saya pikir inilah untuk range ya, untuk range pergerakan dari indeks dolar hari ini. Kecenderungan sekali lagi masih naik ya. Ya karena memang data Amerika Serikat nanti masih minim, hanya satu pemesanan pabrik ya, barang pabrik, saya pikir tidak akan terlalu berfluktuasi untuk pergerakan dari indeks dolar hari ini. Jadi range-nya cukup sempit. Ya, secara tren besar masih kuat naik ya untuk indeks dolar. Otomatis jika nanti data dari non-farm payroll dan data tenaga kerjaan lainnya di Amerika Serikat ini positif rilisnya, saya pikir akan ketemu nih level tertinggi baru untuk tahun ini. Ya. So, kita tunggu nanti untuk data-data tenaga kerjaan Amerika Serikat. Yang selanjutnya kita analisa untuk pasangan mata uang ya. Yang pertama adalah Euro USD. Ya, Euro USD pagi hari ini bermain kurang lebih sama seperti pergerakan harganya kemarin ya. Ini di kisaran 1.0430-an. Di mana kalau kita melihat memang dalam beberapa minggu terakhir pergerakan dari Euro USD ini masih bermain di level rendah atau di area support ya. Teman-teman bisa lihat untuk gelombang pertama ini, gelombang terendah pertama untuk tahun ini terjadi pada tanggal 12 Mei kemarin, ini di kisaran 1.0350, dan juga gelombang terendah kedua ini juga terjadi di tanggal 15 Juni 2022 ya. Kalau kita lihat di levelnya juga sama di kisaran 1.0350-an, dan gelombang terendah ketiga ini terjadi pada tanggal 1 Juli
kemarin ya. Ini di kisaran harga yang sama 1.0350, artinya memang pergerakan harga ini sudah menyentuh 3 area support ya. Jadi kalau kita melihat nanti gelombang ini adalah gelombang 3 ternyata ya, maka akan terbentuk triple bottom ya. Kalau memang ini menjadi gelombang ketiga. Namun dari reaksi buyer di level support ini belum ada konfirmasi bahwa area ini menjadi area permintaan yang kuat ya. Teman-teman belum bisa melihat di sini candlestick hijau dengan volume yang besar. Jadi kita belum bisa simpulkan apakah ini akan menjadi triple bottom atau bahkan Euro USD akan membreak lagi level terendahnya tahun ini. Kita lihat ya, yang pasti untuk saat ini pergerakan harga masih berada pada kisaran harga terendahnya, kisaran supportnya. Secara tren Euro USD masih downtrend ya, jadi ada potensi untuk dia coba lagi ke bawah nih, dari candlestick yang terbentuk ya. Jadi kanan sellernya juga masih ada, buyernya cukup kecil ya, jadi ada potensi untuk kembali turun nih. Lalu saya tarik garis downtrend line pun di time frame yang lebih kecil di 1 jam, ini jelas ya pergerakan dari Euro USD masih di bawah dari garis downtrend line. Ya artinya memang secara tren kecil ataupun tren besarnya Euro USD masih turun. So untuk rekomendasi trading hari ini teman-teman, karena memang trennya sedang turun, jadi untuk posisi ideal adalah posisi sell. Kalau kita melihat dari harga tertinggi sebelumnya itu di kisaran 1.0480, ini akan menjadi resisten terdekat untuk Euro USD. So kalau teman-teman mau ambil posisi sell ya, ngikutin tren besarnya, saran saya teman-teman bisa tunggu di kisaran level tersebut ya. 1.0480-an adalah resisten terdekatnya. Dan untuk resisten yang paling signifikan, kita bisa ambil time frame yang lebih besar ya. Teman-teman bisa lihat garis biru yang menurun ini. Jadi kalau kita lihat dari tanggal ini ya, 10 Februari 2022, kita tarik garis downtrend line dari gelombang-gelombang tertingginya, maka untuk resisten yang paling kuat atau resisten yang paling signifikan dari Euro USD ini ada di kisaran ini ya. Ya, di kisaran 1.0580. Ini adalah resisten yang paling kuat untuk Euro USD saat ini. Ya, teman-teman bisa ambil 2 skenario. Pertama, kalau pengen agresif, yaitu ambil sell di kisaran level 1.0480, atau kalau memang teman-teman mau hati-hati mencari area-area terbaik ya, ini level 1.0580-an ini akan menjadi resisten yang paling signifikan saat ini. Karena selain dari garis resisten dari downtrend line, ada juga historical harga tertinggi sebelumnya, ya, di kisaran juga harga yang sama. Ini pernah terjadi harga tertinggi 16 Juni, kemudian 22 Juni, dan juga 27 Juni. Jadi area tersebut 1.0580 sampai 1.0600 ini akan menjadi area supply-nya dan area tahanan yang paling kuat untuk saat ini ya. Itu ya untuk skenario posisi sell. Kalau teman-teman mau ikut tren besarnya bisa tunggu di level tadi. Atau kalau teman-teman mau ambil counter trend, ngambil area terbaik untuk buy ya, saya pikir untuk level-level terendah kemarin ini masih juga bisa kita gunakan sebagai support harganya. Jadi untuk support harganya hari ini ada di kisaran 1.0360-an ya. Jadi teman-teman juga bisa ambil posisi buy. Ambil posisi buy di kisaran tersebut, di area support ya. Namun karena ini counter trend, maka untuk area buy tetap harus ketat ya manajemen resikonya. Jadi untuk stop loss-nya atau manajemen resikonya teman-teman bisa atur 20 pip sampai dengan maksimal 50 pip dari open posisi ya. Jadi kalau teman-teman open posisinya di 1.0360 ya untuk 30 pipnya berarti di 1.0330-an. Itu stop loss maksimalnya. Karena sekali lagi posisi buy adalah posisi yang melawan tren besar. Jadi untuk manajemen risiko harus benar-benar ketat ya. Ya ada potensi, karena ada potensi untuk Euro USD ini kembali drop ke level yang lebih rendah lagi. Karena tadi ya, ini pengaruh juga oleh penguatan indeks dolar. Semakin kuat indeks dolar, maka akan semakin tertekan juga Euro USD. Itu ya, ini ada komentar dari Bu Agustin Medekawati ya, untuk analisa gold ya. Nanti Bu Agustin nanti analisa gold yang terakhir ya.
Untuk pertama ini kita analisa dulu untuk forex, euro USD, GBP USD, USD Japanese Yen, kemudian baru ke komoditas minyak dan emas ya. Jadi mohon ditunggu. Dan untuk analisa selanjutnya ya, jadi kesimpulan hari ini untuk euro USD, teman-teman untuk tren masih turun, untuk support di 1.0360 sekaligus juga area buy, dan untuk resisten ada di kisaran 1.0480-an sekaligus juga ini jadi area sell-nya. Oke, untuk selanjutnya adalah GBP USD. Ya. Untuk GBP USD juga sama ya, secara tren besar pergerakan harga masih di bawah garis downtrend line, garis biru ini ya. Kalau kita mengacu pada tanggal 22 Februari 2022 kemarin sebagai gelombang tertingginya, maka jelas ya bahwa pergerakan harga berada di bawah garis. Artinya memang secara tren besar untuk GBP ini downtrend ya. Dan kalau kita melihat untuk area terendah atau level terendah ini tahun 2022 pernah terjadi pada tanggal 14 Juni kemarin di kisaran 1.1950-an. Nah, level ini menjadi level terendah ya, dan masih menjadi support harganya untuk saat ini. So karena memang level ini masih belum berhasil di breakout, saya pikir untuk support dari GBP USD masih di kisaran harga tersebut ya, 1.1970-an. Ini untuk level support terdekat ya saat ini. Dan untuk level resisten, teman-teman bisa lihat ya, untuk harga tertinggi kemarin ini masih menjadi tahanan atas terdekat ya, kisaran 1.2170 masih menjadi tahanan atasnya, masih menjadi resistennya. Jadi saya pikir level ini juga masih akan menjadi tahanan atas, sekaligus juga kalau teman-teman mau sell ya, ini juga bisa ya, di kisaran level ini 1.2170-an ini masih menjadi area yang bagus untuk kita ambil posisi sell. Atau kalau teman-teman mau sedikit bersabar mencari area terbaik, nah teman-teman bisa lihat ya, garis biru ini adalah garis downtrend line sekaligus juga garis resisten. Nah, untuk level terbaiknya pada garis resisten ini ada di kisaran 1.2310. Itu akan menjadi level resisten yang paling signifikan. Bukan cuma garis downtrend line yang akan menjadi tahanan, tapi juga historical harga tertinggi sebelumnya. Ya, teman-teman bisa lihat, ini ada harga tertingginya di kisaran level tersebut ya, 1.2320-an. Ini pernah terjadi pada tanggal 20 Juni, kemudian pernah terjadi juga pada tanggal 24 dan pada tanggal 26 Juni ya. Jadi untuk level tersebut saat ini adalah level yang paling ideal ataupun yang paling bagus untuk kita ambil posisi sell kalau ingin mengikuti tren besar ya. Jadi skenario sell ada dua, teman-teman bisa sell di level terdekatnya di resisten kisaran 1.2170 ya kalau untuk agresif. Namun kalau teman-teman ingin bersabar bisa tunggu di level yang lebih tinggi lagi untuk cari posisi sell ya. Nah untuk buy sekali lagi level 1.1980 masih jadi pilihan ya untuk teman-teman ambil posisi buy. Namun sekali lagi karena level tersebut ada level support dan kita ngelawan tren, jadi kalau posisi buy manajemen risikonya juga harus ketat. Untuk stop loss teman-teman bisa atur ya di kisaran 1.1910 ya atau maksimal di 1.1900 untuk manajemen risiko posisi buy. Yes, itu untuk GBP USD secara tren sekali lagi hari ini masih downtrend ya. Selanjutnya untuk USD Japanese Yen. Kita coba lihat untuk pergerakan hari ini. Ya untuk level pagi ini rate dari USD Japanese Yen ada di kisaran 136.15 ya. Ya kalau kita melihat memang dalam beberapa minggu terakhir yen ini berada di rate yang paling tingginya untuk tahun ini, bahkan rate yang paling tinggi selama 20 tahun terakhir. Untuk gelombang tertinggi yang terbaru tahun 2022 ini ada di tanggal 21 Juni ya, ini di kisaran 136.6, kemudian juga masih jadi tahanan level tersebut 136.6 itu ada terjadi di tanggal 29, gelombang tertinggi kedua tahun ini. Dan untuk saat ini ya, saya pikir untuk pergerakan juga masih akan coba untuk kembali naik ke level tertinggi tersebut ya. Sekarang rate ada di 136.15. Ini sudah cukup dekat ya dengan level resisten. Jadi dari pergerakan candlestick penguatan masih mungkin terjadi untuk USD Japanese Yen. Untuk target terdekat sekali lagi ada di kisaran 136.6, ini adalah resistennya.
Jika level ini berhasil di breakout, maka akan naik ya sampai ke level tertinggi terbaru. Kalau saya lihat untuk resisten selanjutnya ada di kisaran 137.1, dan yang paling kuat adalah di kisaran ini ya. Ini saya mengacu pada tahun 2002 ya untuk 137.1, dan selanjutnya di 138.2. Ini adalah harga tertinggi pada tahun 1998. Untuk minggu kemarin sudah saya perlihatkan untuk grafiknya ya. Jadi ini masih tanda dari resisten di minggu yang lalu. Jadi kalau level 136.6 berhasil di breakout, maka targetnya ke sini ya. Kita lihat nanti apakah akan masih menjadi tahanan atasnya untuk level 136.6 atau ada level tertinggi terbaru lagi untuk tahun 2022 ini. Yes, untuk sell mungkin level 136.6 juga masih bisa dipilih ya untuk posisi sell, karena sekali lagi level tersebut masih belum terkonfirmasi di breakout, artinya masih menjadi resisten. So kalau teman-teman mau ambil sell ya boleh ya di kisaran harga tersebut, tapi karena ngelawan tren besar maka stop loss-nya sekali lagi harus minim. Maksimal di 137.00 kalau teman-teman mau ambil posisi sell dari USD Japanese Yen ini. Dan untuk posisi buy, saran saya tunggu dulu terkoreksi ya. Kalau kita ngelihat untuk level gelombang terendah pada tanggal 1 Juli kemarin di kisaran 134.8, ini adalah support terdekatnya saat ini. Jadi kalau mau mengikuti tren besar, ambil posisi buy, tunggu pergerakan terkoreksi di kisaran level 134.8 ya. Kalau buy di level sekarang ini sudah termasuk harga tinggi, jadi kurang ideal ya. Saya nggak rekomendasi teman-teman untuk buy di kisaran 136, kecuali nanti ada konfirmasi level 136.6 ini di breakout ya. Kalau belum ada konfirmasinya, jangan dulu buy di sini. Takutnya akan ada koreksi lagi. Jadi kalau teman-teman mau buy, tunggu pergerakan terkoreksi ya. Ya ini, sorry. Kalau sekarang masih boleh ya. Jadi sekali lagi pergerakan di bawah 136.6 masih boleh sell. Tapi karena ngelawan tren, stop loss-nya harus minim, maksimal di 137 itu paling maksimal stop loss untuk posisi sell-nya. Ada pertanyaan ini dari YouTube juga ya, Pak Coin ya, untuk analisa Euro Japanese Yen. Baik, coba kita lihat ya. Ya. Kita pakai time frame 4 jam ya Pak ya. Dan untuk pagi hari ini Euro Japanese Yen berada di kisaran level 142.00 ini kurang lebih ya. Dan kalau kita ngelihat secara tren ini kurang lebih juga sama seperti USD Japanese Yen dan GBP Yen ya. Ini trennya masih naik. Kalau kita ngelihat polanya dari beberapa waktu lalu kita sudah gambarkan masih terbentuk pola rising wedge, mana memang menandakan pola ini adalah pola tren kenaikan harga. Jadi saya pikir untuk Euro Yen juga ini masih berpotensi naik ya. Kalau kita mengacu pada gelombang tertinggi sebelumnya, untuk level resisten yang paling signifikan saat ini adalah di kisaran 144 ya. Jadi ada triple top kalau kita lihat di sini. Pertama adalah gelombang tertinggi tanggal 8 Juni, gelombang tertinggi pada tanggal 22, dan gelombang tertinggi pada tanggal 28 Juni ya. Nah, saya pikir ini akan menjadi tahanan, masih menjadi tahanan atasnya, dan kemungkinan besar akan menjadi target kenaikan ya dalam waktu yang dekat. Kesini ya, jadi target kenaikan dari Euro Yen level ini untuk jangka waktu yang dekat. Jadi semakin menguat Euro ataupun makin melemah Yen, maka kenaikan akan berlanjut ya untuk rate Euro Yen ini. Dan jika level 144.2 berhasil di breakout, maka target selanjutnya akan ke level 147 ya. Kita mengacu pada garis resisten dari rising wedge, dari pola rising wedge. Ini belum terkonfirmasi, artinya masih tertahan ya, atau masih menjadi tahanannya ada di kisaran 4.2 itu saat ini. Ini target kenaikan. Untuk support sekaligus area buy, teman-teman bisa melihat support dari pola rising wedge ini di kisaran 139, 140-an ya.
140 akan menjadi support terdekatnya saat ini. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi buy, kita tunggu di kisaran level tersebut ya. Karena sekali lagi level tersebut merupakan level support pada garis support rising wedge dan juga level gelombang terendah ya pada tanggal 1 Juli kemarin. 140 pas ya, ini support ya. Support terdekat ya. Gitu Pak Cuan ya. Secara tren untuk Euro Yen masih naik, target kenaikan dalam waktu yang dekat di 144.2. Ya, critical levelnya di 140. Kalau belum breakout dari 140, trennya masih naik. Tapi kalau udah breakout, artinya polanya udah gagal, polanya udah pecah, kemungkinan besar akan terjadi tren penurunan ya. Tapi selagi di atas 140, trennya masih naik untuk Euro Yen. Itu ya, semoga membantu. Selanjutnya kita coba analisa untuk komoditas ya. Untuk komoditas yang pertama, kita lihat untuk pergerakan harga minyak mentah dunia. Ya. Yes, untuk minyak mentah dunia pagi hari ini ada pada harga 109 sampai dengan 110 dolar per barrel ya. Dan kemarin sempat kita analisa ketika pergerakannya di 108, pergerakan harga minyak ini memang naik ke kisaran 110. Dan memang kemarin untuk harga tertinggi dari harga minyak adalah di kisaran 110. Nah, untuk saat ini secara teknikal, teman-teman, saya mengacu pada garis downtrend line ya. Untuk gelombang pertama, tertinggi pertama adalah tanggal 14 Juni di harga 123, dan gelombang tertinggi kedua adalah pada tanggal 29 Juni. Nah, artinya memang level 110 pada garis downtrend ini akan menjadi resisten. Jadi untuk tahanan atasnya, teman-teman bisa lihat ya, saat ini masih di harga tertinggi kemarin. Makanya untuk pagi hari ini mungkin ada tekanan seller nih. Paling nggak akan ada konsolidasi harga di kisaran level resisten ini. Ya selagi 110 atau 111 ini belum di breakout, maka untuk tren dari pergerakan harga minyak untuk jangka pendek masih berpotensi untuk terkoreksi turun. Ya. Tapi jika hari ini berhasil melewati level 110, 111, membreakout ya, maka untuk target kenaikan bisa di gelombang tertinggi sebelumnya, ini tanggal 29 Juni, itu di kisaran 113. Jadi key levelnya untuk pergerakan harga minyak ini naik adalah level 111 ya. Lagi pergerakan masih di bawah 111, saya pikir masih ada potensi untuk harga minyak ini terkoreksi negatif. Dan untuk level support terdekat ini ada di kisaran 107 ya. Jadi 107 ini masih menjadi tahanan bawah yang terdekat, sekaligus juga area buy untuk hari ini. Ya teman-teman bisa lihat ya, polanya ini descending triangle ya, dari garis merah yang mendatar sebagai supportnya, dan juga garis downtrend line ini sebagai resisten. Polanya adalah descending triangle. Lagi pergerakan harga berada di pola ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk ambil posisi buy di kisaran harga support 104, 102, atau yang terdekat tadi 107 ya. Atau teman-teman mau ambil posisi sell ya, ada dua skenario. Selagi pergerakan masih di bawah 111, teman-teman masih bisa sell, atau di level yang lebih tinggi ya, di kisaran resisten 113. Itu skenario untuk sell ya. Saya buatkan dulu untuk range kecil ya. Untuk range kecil hari ini seperti ini ya. Jadi 107 sebagai support harga terdekat dan 113 sebagai resistennya untuk range pergerakan harga minyak hari ini. Sekarang pergerakan harga berada di tengah-tengah level ini ya, di tengah-tengah antara level 107 dan 113. Ya saya coba lihat dulu untuk candlestick-nya nanti terbentuk. Kita tunggu ya sampai dengan jam 1 siang nanti di time frame 4 jam apakah ada candlestick seller yang muncul. Kalau nanti munculnya seperti ini, bearish engulfing ya teman-teman bisa sell. Artinya memang resisten ini menjadi resisten yang kuat. Namun nanti jika tutup candlestick 4 jam ini ternyata buyer masih dominasi, maka ada target kenaikan adalah 113 untuk harga minyak ini. Jadi teman-teman tunggu dulu ya konfirmasi dari candlestick, jangan buru-buru masuk karena sekarang belum terkonfirmasi apakah akan terkoreksi di level resisten atau bahkan membreakout. Kita tunggu ya untuk konfirmasi dari candlestick. Yes, kita langsung masuk ke pair yang terakhir.
harga emas ya, XAU USD. Untuk pagi hari ini pergerakan harga emas berada pada kisaran $18.10 per troy ounce ya. So kalau kita lihat memang di minggu lalu hari Jumat ya, tanggal 1 Juli kemarin harga emas sempat turun sampai ke level terendahnya adalah di kisaran 17.85. Dan memang sebelumnya udah kita tandai level 17.85 ini adalah level support yang pernah terjadi pada tanggal 15 Mei 2022. Nah, jadi kemarin hari Jumat minggu lalu pergerakan harga mencoba level support tersebut, dan setelah menyentuh level supportnya ini ada rejeksi dari buyer, ada tekanan dari buyer lagi ya, sehingga mengangkat pergerakan harga emas sampai dengan pagi hari ini di kisaran 18.11. Ya, dari kondisi tren ya, teman-teman bisa lihat untuk garis downtrend line yang di atas. Sudah saya gambarkan garis biru ya, teman-teman lihat untuk tren besar. Sebenarnya harga emas ini sudah masuk kondisi downtrend ya. Ya, kita mengacu pada gelombang tertinggi pertama terjadi pada tanggal 8 Maret di kisaran harga tertinggi sepanjang masanya di 2071 ya. Kemudian untuk gelombang tertinggi kedua ini pada tanggal 17 April di kisaran harga 1993, dan gelombang tertinggi ketiga ini terjadi pada tanggal 12 Juni ya. Jadi dari garis downtrend line ini ya, maka kita bisa simpulkan bahwa tren dari harga emas downtrend karena grafiknya atau harganya masih berada di bawah level tersebut, level dari downtrend line. Nah, kalau kita mengacu dari garis biru tadi sebagai resistennya, maka untuk resisten kuat harga emas hari ini ya teman-teman, ini ada di kisaran 18.31-an ya. Nah, kita mengacu pada garis downtrend line tadi, garis biru tadi, sekaligus juga level tertinggi tersebut ya 18.31 pernah terjadi pada tanggal 29 Juni. Jadi saya lihat akan menjadi tahanan yang paling signifikan, tahanan atasnya atau resistennya ada di kisaran 18.31. Ya, jadi ada potensi untuk harga emas ini terkoreksi positif ya kalau saya lihat untuk beberapa waktu ke depan menuju ke level resisten tadi ya. Oke, makasih juga Pak Cuan ya. Makasih banyak juga. Semoga bermanfaat tadi analisanya. Ya. Jadi untuk balik lagi ke emas ya, teman-teman, untuk hari ini ada potensi untuk harga emas ini kembali naik kalau saya lihat dalam beberapa waktu ke depan, bisa hari ini ataupun besok. Dari konfirmasi ini ada potensi untuk harga emas ini terkoreksi positif menuju ke resisten. Sekali lagi 18.30, 18.31 ya, ini adalah target kenaikan dalam waktu yang dekat ya. Tapi sekali lagi secara tren besar harga emas ini masih downtrend kondisinya. Jadi selagi pergerakan masih di bawah 18.31, maka trennya masih akan tetap turun. Secara fundamental tadi ya, untuk Fed mungkin akan agresif ya, menaikkan suku bunga. Jadi ini akan menjadi tekanan juga untuk pergerakan harga emas. Ya, kita lihat untuk pertemuan FOMC selanjutnya, kemungkinan besar The Fed akan kembali menaikkan suku bunga ya. Itu di akhir Juli nanti. Di akhir Juli kita lihat nanti ya. Dan untuk support harganya, ya harga terendah kemarin ya, ini 17.85 untuk saat ini masih menjadi support harga dan sekaligus juga area buy. So ini range-nya untuk pergerakan harga emas teman-teman ya. Oke, untuk support terdekat ini di kisaran 18.00. Jadi hari ini level psikologisnya 18.00 akan menjadi support terdekat pergerakan harga emas ya. Untuk support yang menjadi level kunci adalah 17.85. Ya, selagi pergerakan harga di atas 17.85 ya trennya masih pergerakan harga masih akan tertahan ya. Ya mudah-mudahan level downtrend line ini berhasil di breakout. Jadi kalau level 18.31 berhasil di breakout di time frame 4-nya, maka ada potensi untuk tren ini naik ya, untuk tren harga emas ini naik. Syaratnya atau level kuncinya ada di 18.31. Kita mengacu pada garis downtrend line. Jadi kalau garis ini berhasil di breakout, ini adalah potensi awal dari tren kenaikan harga emas. Kita lihat nanti ya. Mungkin dari data non-farm payroll akan menjadi trigger ya pergerakan harga emas. Jika data dari ketenagakerjaan Amerika Serikat ternyata positif, ya ini akan menjadi tekanan lagi untuk harga emas ya. Mungkin akan membreak level support di 17.85. Tapi jika nanti ternyata datanya negatif,
untuk data tenaga kerjaan, maka harga emas kemungkinan besar akan naik ya paling tidak ke level resisten terdekat ini atau bahkan bisa membreak. Kita tunggu nanti untuk data tenaga kerjaan Amerika Serikat. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk harga emas hari ini masih berpotensi untuk terkoreksi positif naik menuju ke resistennya di kisaran 18.30. Yes, kalau untuk posisi buy masih boleh ya, tapi manajemen resiko tetap dipasang karena tren besarnya turun. Jadi kalau untuk manajemen resiko yang paling dekat di bawah level psikologis, di bawah 18.00 boleh dipasang stop loss ya, untuk posisi buy ya. Kalau di bawah 17.85 terlalu jauh, jadi mending di bawah level psikologis untuk stop loss posisi buy. Tapi kalau untuk posisi sell ya teman-teman bisa tunggu lagi pergerakan harga naik ke 18.30-an ya untuk sell. Coba sell di situ nanti. Ya baiknya sih tunggu konfirmasi candlestick 4 jam terbentuk seperti apa. Kalau masih ada tekanan seller ya teman-teman bisa sell. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, silakan saya buka sesi tanya jawab dulu untuk teman-teman semuanya, baik yang berada di Zoom saya sapa dulu. Untuk yang sudah hadir di sini ada Pak Yogi, ada Pak Edi, ada Bapak atau Ibu Eka ini ya. Kemudian ada Pak Haryogi, ada Bu Tiara, ada Pak Yogi lagi, banyak Pak Yogi di sini. Selamat pagi ya. Ada juga Pak Zul Helmi, Pak Yakub ya, dan Bu Marcella dan Bu Walazi ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mikrofonnya atau diketik di kolom chat. Ya, makasih banyak juga Bu Agustin, semoga bermanfaat ya analisanya. Pak, kalau kita mau buy di gold, kira-kira di angka berapa Pak? Yang ya, sorry, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Zulhelmi. Pak Zulhelmi. Oke, untuk posisi buy gold Pak, rekomendasi dari saya, selagi pergerakan harga di atas 1.800 masih boleh buy. Tinggal cari harga terbaik aja Pak. Mungkin kisaran 18.06 ya, 06 ya. Kalau kita ngelihat harga terendah kemarin 18.06 itu adalah support. Jadi bisa tunggu dulu di kisaran harga tersebut untuk buy Pak. Oke. Karena posisi buy ini ngelawan tren besar Pak, stop loss-nya harus ketat Pak ya. Jadi saran saya selain posisi buy tadi di kisaran 18.06, stop loss-nya harus dipasang maksimal di bawah 18.00. Stop loss-nya Pak. Kalau kita menggunakan buy limit gimana Pak? Apakah itu resiko ya? Buy limit ya, kalau kita pakai buy limit kita nggak melihat konfirmasi dari candlestick Pak ya, tapi nggak apa-apa. Kalau Bapak mau buy limit ya angka terbaiknya di 17.85 ya untuk saat ini ya. Tapi kalaupun mau buy limit di 18.06 pun nggak apa-apa. Tapi tetap harus pakai stop loss. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan dibuka mikrofonnya. Ya, untuk pertanyaan dari Bu Vera ya, untuk mata uang mayor pair yang berhadapan dengan USD, apakah naik atau turun? Kita lihat untuk dolar ya. Kalau dolar kembali melanjutkan penguatan, saya pikir untuk mata uang mayor pair ya kembali berpotensi untuk tertekan ya. Euro USD, GBP USD, New Zealand USD, Australia USD itu berpotensi akan kembali turun jika dolar mengalami penguatan. Jadi kita lihat ya, kemungkinan besar data dari tenaga kerjaan hari Jumat nanti akan mempengaruhi pergerakan indeks dolar. Kalau datanya positif, indeks dolar kembali naik, artinya mayor pair akan turun lagi. Tapi jika datanya negatif, akan ada koreksi dari indeks dolar. Oke, untuk pagi hari ini saya lihat untuk dolar masih flat ya, pergerakan harganya range-nya kecil. Jadi untuk mayor pair juga saya pikir akan masih bermain di level spot harga. Masih bermain di kisaran harga rendah ya, baik itu Euro USD, GBP USD, kemudian juga Australia, New Zealand, ini semuanya akan bermain di kisaran harga support. Ya. Pastinya menunggu pergerakan dolar selanjutnya. Kalau ditanya untuk mayor pair tadi kecenderungannya mana, saya lihat kecenderungannya turun. Ya, masih turun ya. Baik ya, jika tidak ada pertanyaan lagi untuk analisa pagi hari ini dalam program Morning Talk saya akhiri.
Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan dari Zoom meeting, dari channel YouTube DKIN Indonesia, dan juga dari ruangan DKIN Invest. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini. Yap, seperti biasa, pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar. Sampai berjumpa pada analisa market selanjutnya ya, dan selamat pagi semuanya. Salam profit, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Pak.